Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur kepadamu setiap pagi, setiap saat kami boleh terus belajar daripadamu. Bapa, kami percaya Engkau tidak pernah berhenti mengerjakan sesuatu dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan ini juga waktunya untuk kami boleh belajar. Kami rindu Tuhan apa yang Engkau mau atas hidup kami. Terus bekerja di dalam kami. Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menangkap setiap kebenaran firman-Mu. Dan semua itu boleh termeterai dalam hati kami. Biar pagi ini Tuhan, setelah kami boleh menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami, dan kami tahu pasti bahwa Engkau bertata di atas pujian kami, biarlah saat ini waktunya kami berdiam diri, meneduhkan diri, untuk Engkau berbicara kepada kami. Mari Tuhan, Engkau yang terus menjelaskan kepada kami, supaya kami terus dapat belajar dan bergerak seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Minggu lalu saya bicara tentang tahun pergerakan. Tahun pergerakan itu selalu menginginkan untuk kita memang bergerak. Dan tahun itu bukan tahunnya saja yang bergerak terus kita diem. Tapi kita juga bergerak terus sebagai anak-anak Tuhan. Ada begitu banyak sisi untuk kita bisa mengenali Tuhan lewat firman Tuhan. Tadi malam Pak Victor juga cerita ya. Kalau Musa itu bisa mencapai destiny oleh karena Firaun juga. Jadi Firaun yang ada di dalam kehidupan Musa itu ternyata sebuah penggerak untuk membuat Musa mencapai destiny. Dikasih contoh juga tentang Daud. Keberadaan Saul juga menjadi penggerak dari Daud mencapai destiny dan dia bisa menjadi raja. Buat saya itu satu sisi pandang yang luar biasa. Biasanya kan kita selalu kepingin Saul-Saul dalam hidup kita itu nyingkir ya. Ada Firaun-Firaun di dalam hidup kita tuh nyingkir. Tapi ternyata mereka-mereka itu adalah satu pemicu untuk kita bergerak mencapai destiny kita. Nah, sebenarnya apa yang menjadi motor penggerak buat hidup kita sebagai orang percaya? Ada banyak ketika saya merenungkan ini, ada banyak motor penggerak. Tapi motor penggerak itu seringkali tidak membawa kita kepada satu destiny. Tapi hanya sekedar kita bergerak saja sebagai orang percaya. Oh, saya sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun jadi orang Kristen dan saya terus melayani Tuhan. Seolah-olah kita sedang bergerak. Tapi ternyata kita nggak nyampe-nyampe seperti yang saya pernah cerita ya. Bahwa 20 tahun Tuhan mendidik saya untuk sampai ngeh gitu tentang destiny yang Tuhan percayakan, yang Tuhan sediakan buat saya. Nah, ada beberapa hal penggerak-penggerak, motor penggerak dalam hidup kita sebagai orang percaya yang mungkin kita bisa pelajari nanti yang menggerakkan kita itu apa sebenarnya ketika kita ikut Tuhan. Yang pertama, ada begitu banyak orang-orang Kristen. Bukan artinya kalau dia nggak nongol itu bukan karena marah sama Tuhan. Tapi hidup kekristenannya itu dimotori dengan suasana hati. Mut-mutan gitulah. Kalau moodnya lagi enak ya saya datang ke PW. Tapi kalau moodnya lagi nggak enak ya nanti dululah nggak apa-apa. Daripada ngabot-ngabotin memberati pujian. Jadi ada orang Kristen jenis yang pertama yang penggerak hidup kekristenannya adalah suasana hati. Kita lihat Ayub 15 ayat 12 bagian A. Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu? Nah, jadi perasaan hati kita itu sering menghanyutkan kita dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita lagi moodnya enak, datanglah saya. Lagi moodnya enak,
doa kenceng. Jadi bukan karena mutung sama Tuhan atau kita lagi kesel atau marah kita nggak datang, tapi suasana hati kita yang menjadikan kita itu ngikut Tuhannya ya gitu, moody disebutnya ya. Nah jadi selalu moodnya kita yang berbicara. Jadi kalau moodnya lagi enak, wah kita bisa berkobar-kobar, menyala-nyala, melayani Tuhan juga semangat banget. Tapi dikatakan bahwa suasana dan perasaan hati itu sering menghanyutkan. Kalau orang hanyut di sungai itu kan sebenarnya pengendalinya bukan orang itu, tapi arusnya. Jadi suasana hati kita, perasaan hati kita itu yang seringkali menjadi yang memimpin arah hidup kita. Bukan lagi kebenaran, bukan lagi Tuhan. Tapi kalau kita ikut Tuhan karena suasana hati kita lagi enak. Kita rajin karena suasana hati lagi enak. Kita ikut satu kegerakan karena hati kita lagi seneng. Mood kita lagi pas gitu. Jadi yang pertama jenis orang Kristen adalah jenis orang Kristen yang motor penggeraknya itu suasana hati. Jadi kalau hatinya lagi enak ya dia kelihatan terus, nongol terus, nanti tiba-tiba ngilang. Gak jelas ngilangnya. Nah ngilangnya itu bukan karena saya bilang kecewa atau khawatir, itu udah banyak yang begitu, tapi karena suasana hati. Pengkhotbah 11 ayat 3 bilang begini. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, jadi awannya udah banyak airnya ya, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ tinggal terletak. Jadi ternyata kalau kita syarat dengan suasana hati, kita tidak pernah pergi kemana-mana. Boro-boro mencapai destiny, karena kita akan tumbang di situ dan kita tidak akan pernah bergerak. Jadi kalau kita lihat awan itu kalau syarat dengan air, kemudian hujan turun ke bawah, ya sudah ke titik itu saja, enggak kemana-mana. Jadi orang yang kekristenannya itu karena mood, karena suasana hati, percayalah dia tidak pernah kemana-mana. Dia tidak pernah akan mencapai destininya. Karena ya semua dari suasana hati yang mengontrol akan kehidupannya. Yesaya 38 ayat 15 dikatakan demikian. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Hidup karena sebuah perasaan. Ketika pahit, ketika enggak enak, ketika moodnya lagi enggak cocok, kita enggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu yang membuat kita enggak pernah sampai ke destiny kita. Kok kita ngerti destininya apa? Jalan bergerak aja tidak. Karena apa? Selalu karena suasana hati. Kalau kita lagi rugi, enggak kepingin lah Tuhan-Tuhanan. Hati kita dikuasai oleh perasaan dan dikatakan suasana hati, perasaan hati itu menghanyutkan. Kita bisa terbawa kepada hati kita sendiri dan bukan pimpinan Tuhan. Itu jenis yang pertama yang saya renungkan. Apa sebenarnya motor penggerak kekristenan kita? Apakah mood, suasana hati kita? Kalau lagi enak kita datang di PD, kalau kita lagi nggak enak sudah di rumah aja ikut streaming. Ya ikut streaming sambil jalan-jalan, barangkali ikut streaming bisa sambil ngerjain ini itu karena mood kita lagi nggak enak. Apakah itu? Yang kedua, jenis orang yang mengikut Tuhan, motor penggeraknya adalah logika. Kalau yang nggak masuk akal saya nggak mau ikut-ikutan. Saya bertemu dengan orang-orang yang sebenarnya sahabat saya di masa lalu. Ketika kemudian Bahtera ini mulai bergerak dalam profetik, tindakan profetis, mereka langsung nggak masuk akal lah, nggak ikut. Dan akhirnya tidak ikut dalam pergerakan itu. Tanpa mereka tahu tuh. Kalau kita jadi orang Kristen, kita perjamuan kudus kan selalu ada dari zaman dulu. Itu bukankah itu sebuah tindakan profetik? Tapi ketika kita mulai bergerak dalam tindakan-tindakan profetik yang lebih diperluas lagi, gak mau. Logikanya gak masuk. Kalau dulu ikut perjamuan kudus tuh karena
gereja mengadakan begitu, ikut aja gitu. Jadi ikut Tuhan itu karena logikanya. Kita lihat satu peristiwa dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu Israel lagi dikepung dan mereka lagi, di sana lagi benar-benar gak ada makanan. Tapi ketika datang ke Nabi Elisa, dan Elisa bilang begini, itu di sana tuh sampai kepala keledai, tai keledai itu dimakan, saking tidak ada makanan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Hari ini semua mahal, bahkan barangnya gak ada. Tapi Elisa bilang besok kira-kira waktu seperti ini semua berubah. Jadi murah semua. Sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal. Terus ayat yang kedua, ini ada perwira yang dengerin karena dia ajudan raja. Jadi waktu Elisa bicara sama raja, dia dengar. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Logikanya mengatakan tidak mungkin hanya dalam 24 jam situasi sudah bisa berubah. Nggak mungkin kalau sekarang dalam keadaan seperti ini, krisis dalam makanan dan sebagainya. Tiba-tiba 24 jam kemudian semua itu jadi akan berubah. Dari mana bisa berubah? Banyak orang ikut Tuhan, logika yang dipakai. Jadi kalau nggak masuk di akal, kita akan bilang nggak mungkin. Dan apa yang terjadi perwira itu? Dikatakan engkau akan melihat dengan mata sendiri loh, nggak cuma dengar. Tapi engkau tidak akan menikmati apa-apa. Karena ternyata dia terinjak-injak dan mati. Dia melihat begitu banyak jarahan yang luar biasa dan itu terbukti. Tapi pengikutannya hanya karena logika. Kalau nggak masuk akal aku nggak bisa percaya. Dan ada begitu banyak di antara kita juga motor penggerak iman kita adalah logika. Kalau yang nggak masuk akal saya tidak mau. Padahal simpelnya saja. Bagaimana kita mau memahami Tuhan dengan yang masuk di akal kita dengan otak yang diciptakan oleh Tuhan. Saya pernah ketemu dengan seorang bapak dan dia bilang begitu, nggak logis. Saya bilang begini, kalau Tuhan saya logis, saya malah nggak percaya. Masa Tuhan saya sama seperti saya logikanya? Pasti harus saya punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Baru dia bisa menolong saya dan dia memang benar-benar Tuhan. Matius 13 ayat 53 sampai 57 bagian A. Matius 13. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Banyak orang gak bisa ikut Tuhan secara utuh. Ketika dia melihat Yesus itu terlalu manusiawi untuk mengerjakan perkara yang besar. Dia itu anaknya tukang kayu, ibunya jelas, bapaknya jelas, saudara-saudaranya jelas, semua jelas di sekitar kita. Sehingga dia bilang, gimana kita mau ngikut orang yang kita tahu dari kecilnya. Nah, seringkali kita juga begitu. Sepertinya otak kita itu lebih pinter
dan ngerti segala-galanya. Sehingga kita tidak bisa ikut Tuhan secara penuh. Karena banyak sisi-sisi di mana Tuhan kita adalah Allah yang gak bisa dilihat dengan pikiran kita. Jadi kalau gak logis, enggak. Jadi hidup kekristenan kita tuh pilih-pilih. Yang masuk akal ikut, yang gak masuk akal gak usah ikut. Saudara-saudara, di awal daripada kita di gedung ini ya, awal gedung ini, ada begitu banyak hal yang baru buat kita. Salah satunya adalah waktu gedung ini jadi di lantai 1 belum lantai 2. Tiba-tiba ada firman kita harus kelilingi gedung itu, belum ada doling. Belum ada doling. Jadi kita keliling di gedung itu, suruh 7 kali seperti Yeriko untuk meruntuhkan segala kekuatan dan kuasa gelap semua untuk mentahirkan gedung ini. Bagi kita tuh asing, aneh. Masa suruh begini? Kalau Yeriko dulu kan jelas-jelas itu ada bentengnya, ada temboknya. Itu pun gak masuk akal sebenarnya. Tapi kita belajar mengerti, walaupun aneh dan lucu, dan saya percaya sebagian dari aktivis dan pengurus yang ikut itu pasti gak sungguh-sungguh. Kenapa? Waktu itu yang di depan Pak Yusak, nomor 2 Ibu Nani. Terus kita banyak. Banyak itu dengan aktivis. Itu kan harusnya kan suruh ngelilingi, gedungnya kan kotak tuh, hampir kotak. Tapi lama-lama orang tuh ngapain sih? Jadi lama-lama jadi bulat, jadi oval gitu. Sampai akhirnya ditegur sama Pak Yusak. Pak Yusak dan Ibu Nani tetap sampai ke sudut-sudut. Karena apa? Karena mungkin di dalam hati peserta-peserta aktif ini, apa-apaan sih ini suruh jalan keliling begini. Kalau sekarang saya percaya semua sudah tahu. Apa itu yang dinamakan doa keliling itu. Kalau dulu kan gak tahu. Saya pernah satu ketika kita dalam kelompok inti doa, dulu hari Selasa karena persekutuannya hari Rabu di rumah Ibu Nani, kita disuruh gambar kotak. Terus gambar itu kita kelilingin, cuma ditulis aja, kita kan gak pinter-pinter gambar amat, tapi ditulis kotanya. Terus kita kelilingi. Saya percaya itu sesuatu yang baru buat hidup saya. Saya sendiri juga merasa itu kelilingin, kemudian kita tumpangin tangan, kita kasih minyak urapan, sesuatu yang baru. Tetapi semua sebenarnya ada dasar firman. Waktu itu walaupun hati saya melihat bahwa itu sesuatu yang baru, tapi saya ingin belajar karena ada dasar firmannya. Jadi saya ingin belajar apa yang Tuhan kerjakan. Dan kita mulai tahu ada begitu banyak pengikutan Kristus itu unlogic. Gak masuk di logika kita. Tetapi setiap perintah Tuhan itu pasti akan jadi. Jadi ada begitu banyak orang Kristen yang ngikut Tuhan kalau yang masuk akal. Kalau gak masuk akal dia tidak. Percayalah gak nyampe destiny. Karena Tuhan itu menuntun kita dengan caranya, bukan dengan logika kita. Yang ketiga jenis orang Kristen, motor penggeraknya itu selain suasana hati, logika, motor penggeraknya adalah mujizat. Jadi dia akan bergerak dan mencintai Tuhan ketika mujizat itu terjadi. Yohanes 6 ayat 26 dan 27. Setelah kejadian 5 roti dan 2 ikan menjadi makanan begitu banyak orang, kemudian orang banyak itu cari Yesus. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kita nikmati mujizat. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Motor penggerak kekristenan kita adalah mujizat. Kalau satu hari dalam hidup kita enggak terjadi mujizat, kita mulai bertanya-tanya, loh kok Tuhan gak kerjain lagi? Jadi kemudian dia akan loyo jadi orang Kristen. Saya punya kesaksian tentang diri saya sendiri.
Dulu saya itu tiroidnya terganggu, sakit. Itu waktu saya belum menikah, masih di Jakarta. Dan pada waktu itu saya mengikuti KKR, bukan KKR, ibadah aja, ibadah biasa di persekutuan doa. Terus khotbahnya tentang kesembuhan. Sedangkan saya lagi kesakitan, nggak bisa ngomong, nggak bisa nyanyi. Suka sekali saya. Wah, khotbahnya kesembuhan. Dan kemudian selesai khotbah, dikatakan karena persekutuan itu nggak gede, nggak banyak. Jadi kata hamba Tuhannya, siapa yang hari ini membutuhkan kesembuhan, angkat tangan. Nah, saya kan angkat tangan, saya duduknya itu persis di sebelah lorong. Jadi nggak mungkin nggak kelihatan, dan itu orangnya sedikit dan saya kira-kira baris ketiga, jadi masih cukup depan gitu. Hamba Tuhan ini keliling, yang angkat tangan didoain semua kecuali saya. Saya ini bisa kelewatan, padahal saya di pinggir gitu. Tetapi karena saya baru dengar firman, jadi saya semangat biar nggak ditumpangin tangan juga. Saya percaya Tuhan yang menyembuhkan. Dan hari itu juga saya sembuh. Selesai didoakan, selesai hamba Tuhan itu balik ke mimbar, saya tes, kan ada puji-pujian. Saya masih ingat lagunya. Maka perkataanmu telah kusimpan dalam hatiku. Itu saya nyanyi sekeras-kerasnya. Dan tidak ada sakit sama sekali. Pulang semua obat saya buang. Mujizat terjadi. Senang kan? Senang. Saya menikah, saya pindah ke Cirebon. Kumat lagi. Sakit lagi. Bahkan membesar. Dan waktu itu saya berdoa lagi minta mujizat. Saya tahu saya sudah pernah ngalami mujizat yang instan sekali. Saya kejar terus supaya saya dapat mujizat. Tapi berbulan-bulan mujizatnya nggak terjadi. Saya bilang, Tuhan, apa saya sekarang kurang percaya? Saya itu percaya banget, saya percaya banget. Tapi mujizatnya tidak terjadi. Semua kalau saya datang ke Jakarta, saya ketemu adik ipar saya, dia akan tegur, leher kamu kenapa? Padahal ada sakitnya juga, lehernya juga membengkak. Mami saya juga nanyain gitu, jadi itu sangat mengganggu. Bahkan saya ingat sekali ketika hari Rabu persekutuan masih di bawah, hamba Tuhan selesai ibadah deketin saya, aku doakan kamu ya, katanya lehernya. Tidak terjadi kesembuhan. Akhirnya ketika saya berdoa dengan Ibu Nani, karena itu menjadi pergumulan dengan penantian supaya mujizat itu terjadi. Dan Tuhan bilang, ke dokter, apa yang dikatakan dokter kerjakan. Dan singkat cerita, saya dioperasi. Kenapa bukan mujizat? Tapi di tengah-tengah operasi itu saya ngalami banyak mujizat. Tapi operasinya tetap berjalan. Jadi mujizatnya bukan mujizat tiba-tiba saya sembuh. Tapi mujizat dalam proses operasi itu. Kalau kita cuma berharap mujizat dan ketika mujizat itu tidak terjadi, mungkin kita kecewa dan kita pikir Tuhan sudah nggak setia. Karena apa? Penggerak hidup kita adalah ketika ada mujizat. Mungkin kita lagi kekurangan uang. Aduh, Tuhan bisa tolong saya. Ternyata Tuhan nggak nolong-nolong dengan apa yang kita harapkan. Mujizat yang kita harapkan. Tiba-tiba ada orang ngomong, tiba-tiba ada orang berkati, tiba-tiba saya dibukakan jalan. Itu kan pikiran kita. Dan ada begitu banyak orang yang berhenti ikut Tuhan karena mujizat tidak terjadi. Itu yang ketiga jenis dari orang itu. 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan demikian. Sebab ini perkataan Paulus, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mujizat itu kan selalu kita pengen yang kita lihat, yang ajaib-ajaib. Tapi Tuhan bilang, kamu percaya, aku punya cara untuk menolong kamu, aku punya jalan untuk membukakan
pintu-pintu bagimu. Biar Tuhan yang bekerja dan jangan hidup kita dimotori hanya cari mujizat. Jadi kalau mujizat tidak terjadi, kita lemes, kita loyo. Dan yang terakhir ya, yang keempat, jenis orang Kristen. Saya berharap saudara dan saya termasuk yang keempat ini. Motor penggerak kita adalah cinta. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kenapa Tuhan bilang kasihi Tuhan Allahmu? Kenapa Tuhan bilang kasihi sesamamu? Karena kasih itu adalah motor penggerak yang paling sempurna dan paling lengkap. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah mengasihi kita tanpa syarat. Dan Tuhan bilang ketika kamu terus belajar berusaha mengisi hidupmu dengan mengasihi Tuhan, maka sebenarnya suasana hatimu dicengkeram oleh kasih itu. Logikamu dikendalikan oleh kasih itu. Mujizat ada di dalam perjalanan cintamu. Dan hidup kekristenan kita harus digerakkan oleh karena cinta. Kalau kita cinta sama seorang yang sudah menikah ataupun orang yang punya pribadi-pribadi yang dicintai, berbuat salah aja tetap cinta kan? Sampai ada pepatah mengatakan cinta itu buta. Kok mau ya dia sampai gitu? Karena cinta. Jadi ternyata cinta itu, kasih itu adalah menutupi segala-galanya. Alkitab bilang menutupi banyak kesalahan, menutupi dosa. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, logika kita itu akan terus ditekan, logika kita itu akan terus dibersihkan. Suasana hati kita itu akan dikendalikan oleh Tuhan. Dan percayalah saat kita mencintai Tuhan, itu mujizat itu pasti terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena namanya mujizat itu sesuatu yang gak masuk akal terjadi. Yang tidak bisa kita pikirkan, yang tidak bisa timbul di dalam hati kita, gak bisa kita rancangkan. Itu terjadi dan itu pekerjaan Tuhan. Memang pekerjaan Tuhan itu pasti mujizat buat kita. Kita lihat di taman Tuhan mujizat terjadi. Tapi di dalam hidup kita itu juga akan terjadi. Karena semua yang dikerjakan Tuhan itu pasti jauh melampaui dari kemampuan kita untuk menangkap, kemampuan kita untuk mengerti. Kidung Agung 8 ayat 7 bilang begini. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Jadi cinta itu bahkan dibilang kalau harta bendamu dipakai untuk cinta pun nggak bisa untuk membayar cinta. Air yang banyak yang seperti apapun tidak akan pernah bisa memadamkan kobaran cinta kalau kita punya cinta kepada Tuhan. Sungai-sungai yang deras kayak apapun tidak akan bisa menghanyutkan kalau kita punya cinta sama Tuhan. Mari kita bangun hidup kita, ikut Tuhan itu untuk membangun cinta kita kepada Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan sudah mencintai kita. Apakah kita akan mengabaikan cintanya? Ada satu moto di Full Gospel Men's Fellowship, His banner over us is love. Panji Kristus itu di atas kita adalah cinta. Jadi artinya Tuhan itu udah lebih dulu mencintai kita. Dan Tuhan bilang gak ada air yang bisa memadamkan cintaku kepadamu. Gak ada sungai yang bisa menghanyutkan cintaku kepadamu. Sebaliknya kita harus belajar, kasihilah Tuhan
dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga, dengan semua keberadaan kita. Karena percayalah, kasih kepada kita, kalau kita ikut karena kita mengasihi Tuhan, gak ada yang namanya capek, gak ada yang namanya mutung, gak ada yang namanya kecewa, karena kita mengasihi. Kasih itu benar-benar menutupi banyak hal. Mari kita belajar. Kasih kita kepada Tuhan itulah yang menuntun kita sampai kepada destiny. Kalau Daud tidak mengasihi Tuhan, pasti dia sudah ngamuk-ngamuk ketika ada Saul. Saul itu menjadi jerat buat hidupnya. Bikin kesel aja nih orang. Sampai sudah di depan mata, dia punya 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul. Dia tidak mau. Kenapa? Karena Tuhan. Bukan karena dia sayang sama Saul ya. Tapi karena dia menghormati, mengasihi Tuhan. Lebih daripada kesempatan untuk dia bisa jadi raja lebih cepat. Karena dia pernah bilang, entah nanti dia mati di medan perang, entah apa. Pokoknya ada waktunya aku jadi raja, Saul pasti mati. Tapi jangan mati di tanganku. Seringkali kita tidak menghargai cintanya Tuhan karena kita kurang mengasihi Dia. Tapi mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Itu sebuah proses. Bagaimana kita bisa mengasihi pasangan kita itu juga proses. Pasangan yang tidak sempurna aja kita bisa cinta, apalagi Tuhan yang sempurna. Tapi itu perlu waktu untuk kita melatih diri, untuk memadamkan, karena Tuhan harus membersihkan suasana hati kita supaya kita gak mut-mutan. Tapi juga Tuhan mau mencengkeram logika kita supaya kita mengerti bahwa Tuhan tuh gak bisa dikenali dengan logika. Tuhan bisa dikasihi kita karena kita percaya dan memang kita mengasihi. Mujizat selalu menjadi bagian dalam hidup orang yang mengasihi Tuhan. Dan percayalah, kita akan ketemu dalam satu destiny yang mungkin tidak pernah kepikir. Kok saya bisa sampai di sini ya? Kok saya bisa lakukan ini ya? Hanya karena sebuah motif, karena saya mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu seringkali kita anggap mengasihi Tuhan itu gak jelas. Tapi Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia. Jadi itu praktek daripada kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi orang-orang juga yang dikasihi Tuhan. Mari kita merenungkan, motor penggerakku bisa ada di tempat ini. Motor penggerakku bisa jadi orang Kristen. Motor penggerakku bisa mengikuti ibadah. Apa motor penggerakku? Dan kalau kita masih ada di motor penggerak nomor 1, 2, dan 3, mari kita belajar untuk semakin mendalami, menyelami betapa Tuhan itu kepada kita. Dan mari kita bergerak oleh karena cinta kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bisa melakukan segala sesuatu kalau didasarkan kepada cinta, itu bisa langgeng, bisa forever ya. Tapi kalau kita sebagai manusia, sebagai orang yang cinta karena poin pertama, kedua, dan ketiga, itu hanya sementara ya. Keadaan yang menentukan saudara bisa selamanya enggak, bisa forever enggak. Yang bisa forever itu hanya karena cinta. Belajar kita terus, saudara kalau bisa setia di tempat ini setiap pagi, kita tahu karena saudara dan saya itu mencintai Tuhan ya. Bukan karena gini, dari di rumah kadang-kadang daripada panas-panas di sini adem. Kalau hanya masalah itu, nanti suatu saat gak ada AC-nya, saudara gak datang ya. Jadi kalau saudara merasakan di sini nyaman karena dengerin sesuatu, siapa yang khotbah, siapa yang mimpin pujian, nanti saudara akan lihat siapa yang mimpin pujian, siapa yang khotbah. Kalau tidak ada sesuatu hal yang kamu suka, nggak datang. Ya, nah, tetapi kalau benar-benar kamu cinta Tuhan,
siapapun yang bawakan firman, siapapun yang jadi WL, siapapun, saya datang bukan untuk WL, saya datang bukan untuk yang khotbah, saya datang mau mendengarkan firman Tuhan yang keluar dari bibir mulut seorang hamba Tuhan. Karena apa? Karena cinta akan rumah Tuhan. Yuk kita belajar untuk mengasihi akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu kalau kami bisa berada di tempat ini setiap pagi, seperti ada suatu magnet yang seolah-olah menarik kami untuk datang ke tempat ini. Kami tahu itu semua karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah yang tak habis-habisnya yang Engkau berikan buat kami. Terus Tuhan, biarlah kami hidup di dalam anugerah-Mu, untuk hidup di dalam kolam cinta, untuk dapat berenang dan dapat menikmati apa yang Engkau sediakan buat kami di tempat ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami tetap berdoa buat setiap kami yang mempunyai masalah dalam kehidupan kami. Buat kami tidak kecewa dengan Engkau Tuhan, apapun yang terjadi. Tapi berikan kepada kami percaya penuh. Hidup kami karena percaya, bukan karena melihat. Biarlah kami percaya penuh bahwa persoalan kami pasti selesai. Baik masalah keekonomi, masalah sakit penyakit, masalah apapun yang ada dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, waktunya tiba, Engkaulah yang akan menyelesaikan segala sesuatu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapak. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun, Engkau yang akan memberikan lawatan-Mu untuk bangsa kami, untuk negara kami, untuk pulau-pulau yang ada di Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan, buat lawatan terjadi di Indonesia, buat lawatan terjadi di 5 benua. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang sudah Kau rencanakan akan tergenapkan sehingga jumlahnya tepat seperti yang Kau rencanakan. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap berdoa, biarlah Engkau sendiri yang akan mengendalikan keadaan cuaca yang saat ini. Engkau tahu kami banyak mendengar bencana-bencana terjadi, baik di pulau-pulau maupun di luar negeri. Bapa, kami minta anugerah-Mu, Engkau yang akan memegang kendali Tuhan di dalam segala perkara. Saat ini kami datang di dalam nama-Mu. Kami minta anugerah-Mu turun ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk bangsa negara dan untuk dunia ini. Terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semua staf yang ada Tuhan. Kau berikan hikmat kebijaksanaan untuk dapat melakukan segala sesuatu, keputusan-keputusan yang diambil supaya benar-benar pas di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami minta anugerah-Mu turun atas kami. Kami minta daya tahan tubuh yang berasal daripada-Mu. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru, daya tahan tubuh yang ilahi, memasuki hidup kami, memasuki sel-sel dalam hidup kami, memberi kekuatan dan kesehatan yang sempurna Tuhan di dalam menghadapi akan kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini Tuhan, biarlah semua yang Kau rencanakan atas hidup kami
menjadi kenyataan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang berasal daripadamu turun atas hidup kami. Turun atas mata kami, telinga kami ya Tuhan. Bibir, mulut kami dan hati kami. Tuhan, teruskan masukkan rencanamu, planningmu atas hidup kami. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan. Engkau berkati tangan kami Tuhan. Engkau berkati kaki kami Tuhan. Supaya Engkau yang akan memimpin perjalanan kami hari ini. Biarlah perjalanan kami hari ini menjadi perjalanan yang berhasil oleh karena Engkau. Kami berdoa saat ini, biar apa yang kami kerjakan dan kami jalani hari ini bersama-Mu Tuhan. Kami akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Semua yang kami kerjakan menghasilkan berkat yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih setiamu. Sungguh Tuhan, berjalanlah Kau bersama dengan kami. Maka apa yang kami kerjakan akan menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.